Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu dengan kami podcast edukasi. Nah, kawan-kawan, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Tergantung sesuai sikon Anda. Nah, di sini kita akan melakukan edukasi tentang materi komunikasi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi personal. Tapi sebentar, sebelum jauh untuk mengenal komunikasi personal, kita perkenalan dulu dengan dua narasumber kita. Ya, dengan Mas siapa ya? Saya Mas Akmal. Mas Akmal. Ini Mas Dan saya Mas Irul. Mas Khairul atau Mas Irul ya? Iya, Mas Ya. Irul. Dua narasumber ini nanti akan menjelaskan tentang komunikasi personal. Nah, apa sih komunikasi personal itu? Komunikasi personal yaitu di mana seorang diri itu menjadi komunikan atau komunikator. Nah, komunikasi personal sendiri terbagi menjadi dua. Nah, pas kan teman-teman, ada dua narasumber. Kita suruh saja nanti untuk menjelaskan satu-satu biar poinnya itu fokus ya. Nah, di komunikasi personal itu terdapat dua poin, yaitu intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Kita akan bahas apa dulu nih enaknya, inter atau intra? Kita bahas intra dulu. Intra yang akan dibahas sampeannya Mas. Iya. Spesialis intrapersonal. Yang penting nggak kontra loh Mas. Oh, bukan. Ya. Apa sih yang dinamakan kalau personal, komunikasi personal secara menyeluruh tadi kan di mana seorang itu menjadi komunikan atau komunikator ya. Iya. Nah, terus dibagi menjadi dua, ada intrapersonal salah satunya. Iya. Itu apa kira-kira? Gambarannya gimana? Jadi sebelum kita menginjak yang lebih jauh tentang komunikasi intrapersonal, kita biasanya mengenal atau memahami komunikasi itu kan selalu melibatkan dua orang atau lebih. Ya, Itu secara kita pahami secara dasar gitu ya. Kalau kita mendengar kata komunikasi, pasti ada komunikan dan ada komunikator. ya, betul. Di sisi lain mesti kita selalu berpandangan, oh ada satu orang dengan satu orang yang lainnya berkomunikasi. Nah, akan tetapi di dalam intrapersonal itu yang menjadi komunikan dan yang menjadi komunikator itu diri kita sendiri. Oh, begitu. Bukan melibatkan orang lain. Berarti dalam diri sendiri ya? Iya, dalam diri kita sendiri. Untuk lebih jelasnya, contohnya gimana ya Mas? Oh, bisa dicontohkan seperti ini. Kalau yang saya katakan tadi, yang menjadi komunikan dan komunikator itu diri kita sendiri, bisa dilakukan seperti orang muhasabah diri, introspeksi diri, mengevaluasi diri, mengingat-ingat kejadian yang lalu. Untuk berarti orang merenung gitu juga sebenarnya itu berkomunikasi gitu Mas? Iya, orang merenung. Tapi apa? orang merenung yang selalu mengevaluasi dirinya sendiri ya. Oh. Tidak diam saja dan tidak memikirkan apa-apa, itu bukan. Diam dan memikirkan dirinya sendiri. Oh iya, Nah, output yang diperoleh ketika melakukan hal itu apa ya Mas? Oh, mungkin dari kita melakukan evaluasi diri, introspeksi diri, mungkin itu nanti outputnya bisa kita menjadi pribadi yang mungkin kedepannya itu menjadi lebih baik gitu. Dari Mengeval, intinya itu mengeval ke Ya. lebih baik ke depannya gitu Iya. ya. Oh iya. yang introspeksi diri, mengevaluasi Itu tentang intrapersonal. intrapersonal. Ya, Mas? Nah, wah sangat jelas sekali kawan-kawan. Ya, ya, ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu tadi interpersonal. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mas Akmal. Ya. Gimana Mas? Kira-kira kalau tadi kan intrapersonal itu berbicara dengan Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kalau intrapersonal ini gimana kira-kira? Kalau interpersonal ini Iya, lebih apa ya? Lebih ke, kontak dengan orang lain. Jadi kalau intra yang disampaikan Mas Rirul itu terkait dirinya sendiri. Kalau inter itu harus ada orangnya. Jadi minimal tuh ada dua sampai tiga atau lebih gitu. Dialog biasanya gitu. Iya, Mas, ya? seperti itu. Jadi
antar pribadi namanya. Kayak gitu, komunikasi antar pribadi gitu lah. Untuk contoh itu Kalau banyak contohnya ya banyak, seperti kita ini kan diskusi ini juga salah satu contoh komunikasi interpersonal, karena kita melakukan sebuah sharing ya kan, sharing, kita sharing. Terus ada lagi mungkin kayak kita konsultasi ke BP ataupun ke psikologi, itu ya juga salah satu bentuk kita melakukan interpersonal. Terus ada juga kita wawancara, contoh kalau kita mau observasi kita wawancara, itu kan kita juga salah satu melakukan komunikasi interpersonal. walaupun masanya itu banyak, tapi kita mau berdiri di podium masa banyak, itu masih dikatakan interpersonal gak Mas? Kalau ya mungkin itu ada perbedaan ya. Mungkin kalau kita lihat secara prakteknya, mungkin interpersonal dengan komunikasi kelompok itu hampir sama. Jadi kalau menurut saya itu perbedaannya tuh di subjeknya. Oh, dilihat dari segi subjek. Orangnya yang melakukan Oh, siapa? ya. Karena kan tadi kalau komunikasi personal itu kan komunikasi seputar diri sendiri. Iya, Makanya iya. kalau yang interpersonal itu subjeknya kita cuman dengan interaksi dengan orang lain gitu. Kalau subjeknya nanti sebuah kelompok, maka nanti maksudnya komunikasi kelompok gitu. Tapi tadi bisa dinamakan personal, interpersonal. Yang penting kita melihatnya dari sisi orangnya, subjeknya gitu. Ya, ya, ya. Dan mungkin yang membedakan antara intra dan inter kan, kalau interpersonal itu mungkin ada lawan bicara gitu. Dalam bicaranya. Entah itu 2 orang atau lebih. Betul. Lalu untuk tadi kan output ketika kita bermusyawarah sendiri itu kita bisa mengevaluasi Mas. Nah, kalau interpersonal itu gimana? Kalau Outputnya kalau outputnya tuh kalau interpersonal tuh hampir seperti umumnya komunikasi kan. Umumnya komunikasi itu kan outputnya itu bisa mempengaruhi, bisa menghegemoni satu dengan satu sama lain. Kayak contoh mengetahui menyampaikan sebuah informasi. Jadi interpersonal ya sama kayak gitu. Output terbaiknya ya kita bisa mempengaruhi. Contoh Mas moderatornya belum tahu mengenai komunikasi personal, interpersonal dan intra. Nah, saya ini mempengaruhi memberi penjelasan. biar saling tahu gitu mengenai itu. Kita Saling tukar informasi. Iya. Kayak gitu. kita bisa mendapatkan informasi atau edukasi yang saling lebih banyak gitu Mas. Kayak gitu. Jadi menurut saya dua-duanya ini berarti penting Mas. Sangat penting. Jadi ketika kita mengalami fase down dalam kehidupan di life, itu kita mungkin bermusyawarah. Iya, bermusuh. Kita merenung apa salah kita, apa. Lalu mungkin bisa ditambahi dengan mencari pendapat orang. Nah, itu Sharing. interpersonal. Iya. Nah, dua-duanya digabungkan untuk perkembangan kehidupan yang lebih baik gitu. Wah, sangat bermanfaat sekali teman-teman. Ya, semoga ini benar-benar bisa mengedukasi kita semua ya. Amin. Selebihnya untuk para kawan-kawan yang sedang belajar ya, kita sama-sama belajar. Nah, mungkin itu dulu kita membahas tentang komunikasi personal. Untuk lebihnya nanti bisa request sendiri. Insya Allah akan kita buatkan. Nah, salam sejahtera, semoga sehat semua dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.